Halo semuanya, kembali lagi di channel Harald Arkan. Jadi di video kali ini kita mulai project pertama Aerox Turbo gua, guys. Nah, untuk project pertama ini gua akan masang beberapa barang yang seharusnya sebenarnya tuh nggak di project pertama ini, guys. Tapi berhubung saya tidak sabaran, gua udah ngebet banget. Jadi akan gua pasang dulu untuk di project pertama ini. Nanti akan gua kasih tahu alasannya kenapa harusnya tidak di part pertama ini ya, barang-barang ini gue pasang. Oke, udah gue bukain supaya mempersingkat durasi, langsung aja kita lihat mulai dari barang pertamanya. Nah, barang pertamanya ini dia, guys. Jadi gue sudah memesan satu buah engine mounting, ya, engine mounting dari brandnya itu ARM, guys. Jadi ini hasil konsultasi gue dengan orang-orang terdekat gue, berhubung gue sebelumnya belum pernah ya kan main-main parts kayak beginian, gue belum pernah mundurin bagian engine-nya. Jadi gue tanya ke orang-orang di sekitar gue, engine mounting yang oke tuh apa. Nah, banyak yang menyarankan engine mounting dari brand ARM ini. Cuma, in some case, ada yang bilang juga, engine mounting ini ada beberapa yang bad luck. Katanya engine mounting itu bikin miring, guys, bagian engine-nya. Ya, semoga itu tidak terjadi di gua, tapi kalau misalnya pun akan menjadi seperti itu, nanti mungkin akan gua ganti lagi engine mounting-nya ya. Pastinya, karena ya secara fungsi jadi agak kurang oke, dan untuk estetika juga pasti akan sangat mengganggu mata saya ya. Jadi buat kalian yang punya saran engine mounting apa yang lebih oke dari brand satu ini, boleh banget komen di kolom komentar di bawah ya, karena gue belum pernah main ini jadi gue nggak bisa judge juga. Cuma beberapa orang bilang ke gue katanya ada yang bad luck, dapatnya miring gitu loh. Nah, ini gue pilih yang 6 cm-nya. Menurut gue ini cukup ekstrim karena yang gue tahu beberapa orang itu, bukan beberapa orang, banyak yang make itu engine mountingnya biasanya 5 cm doang. Nah, ini gue pilih yang 6 cm supaya ya kayaknya sih menurut gue bakal lebih keren ya kalau 6 cm, jadi lebih mundur lagi, lebih panjang. Nah, terus dengan kita mundurin si engine mountingnya, ada beberapa pertimbangan. Ini dia alasannya kenapa harusnya sebenarnya engine mounting ini, project ini harusnya ada di episode berikutnya. Nah, dengan manjangnya engine mounting ini pasti ada beberapa pertimbangan. Jadi yang pertama itu adalah selang minyak remnya. Berhubung Aerox Turbo ini udah pakai cakram belakangnya, jadi selang minyak remnya itu gue nggak tahu nih nanti akan cukup atau enggak untuk panjangnya ya. Berhubung ini lumayan mundur nih, sekitar 6 cm kan. Jadi ya kita nggak tahu nanti apakah sampai atau enggak selang rem standarnya. Kemudian yang kedua adalah ukuran bannya. Karena kita panjangin bannya makin ke belakang, jadi otomatis bannya akan makin mepet dengan si bagian spakbornya. Ya, jadi nantinya pastinya bannya akan gua ganti supaya nggak mepet ke bagian spakbornya. Jadi harusnya, makanya gue bilang tadi, ini ada di episode berikutnya. Cuma karena saking gue udah ngebetnya, jadi ya akan gue pasang dulu di episode pertama ini. Kenapa nggak yang lain dulu dipasang? Jadi berhubung sekarang udah mau tahun baru, ya kan, ini gue shoot tanggal 31, bengkel-bengkel udah pada tutup, guys, udah pada nggak buka. Jadi sebenarnya gue pengen masang yang lain dulu, tapi karena udah nggak buka, jadi nggak bisa. Nah, mau nggak mau, gue pasang dulu aja engine mountingnya karena gue udah ngebet banget. Jadi seperti itu. Nah, untuk kualitasnya, finishingnya sebenarnya sih rapih-rapih aja ya, bagus-bagus aja. Kemudian ini ya cukup berat sih menurut gue. Gue nggak tahu ya, gue nggak pernah megang engine mounting yang lain, tapi menurut gue ini cukup berat. Tapi kalau gue lihat pakai mata gue sendiri, ini kualitasnya sih cukup oke, rapih ya, las-lasan rapi, finishing catnya juga rapi, nggak ada yang belang-belang ya, oke lah. Menurut gue oke, semoga nanti nggak miring ya kan, dan semoga bisa kepasang. Karena ini sebenarnya bukan khusus Aerox Turbo ya, ini buat Aerox yang Gen 2. Jadi berhubung memang sampai saat ini belum ada yang bikin untuk Aerox Turbo, jadi ya udah gue beli dulu aja. Kalau misalnya nggak bisa kepasang, ya berarti video ini nggak ada. Gitu aja pokoknya. Kemudian barang yang berikutnya adalah ini. Ini adalah damper untuk si engine mountingnya tadi, ya kan, ada 2 pieces. Barang berikutnya, ini dia. Ini udah gue unboxing. Kotaknya seperti ini. Tuh ya, kotaknya kayak begini. Gue beli 2 spion bar N, satu lagi nanti akan antara gue pasang di Aerox Old gue atau di Stylo. Kita lihat nanti aja. Jadi gue memilih spion bar N untuk gue pasang di Aerox Turbo gue. Kenapa pakai spion bar N? Karena gue pribadi, gue nggak begitu suka spion yang posisinya itu ada di bagian atas dashboard gitu. Menurut gue itu agak mengurangi estetikanya. Jadi ya biar tetap safety, gue tetap pasangin aja spionnya, tapi pakai spion bar N. Nah, ini spion bar N dari GMA, dia ada beberapa tipe. Sebenarnya cuma gue senengnya yang model ini. Untuk kualitasnya, berhubung gue udah sering banget beli spion bar N ya kan, ini udah cukup oke, udah bagus banget finishing dan kualitinya untuk harga 100 ribuan. Bagus banget tuh. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini tampilan si spion bar N-nya. Ya, jadi seperti itu untuk barang-barang yang akan gue pasang di episode pertama Project Aerox Turbo gue ini. Intinya, kalau misalnya kalian ada saran barang apa aja yang harus gue pasang di Aerox Turbo gue, boleh banget kalian komen aja di kolom komentar di bawah. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita pasang barang-barangnya.
Oke, jadi udah mulai dibongkar motornya. Dan tadi kata Mas Irwan nggak bisa ya Mas ya? Si selang remnya ya? Selang remnya kurang panjang. Tapi gak apa-apa, kita coba pasang dulu aja. Nantinya ya biarin aja dulu, nggak usah kepasang untuk rem belakangnya, karena motornya juga nggak akan dipakai-pakai dulu sampai kondisinya udah bener-bener kepasang semua. Jadi ya seperti itu. Buat yang pada pengen manjangin mounting, pastiin selang minyak remnya ganti dulu yang panjangan, karena kalau pakai selang rem standar udah nggak mungkin nyampe, bakal ketarik kurang panjang. Jadi kita coba nih nanti ya, bongkar dulu, baru habis ini kita pasang engine mountingnya. Gak tau juga ini engine mountingnya bisa kepasang atau nggak ya, karena punya Aerox lama sebenarnya, punya Aerox Gen 2. Nah ini udah kebongkar bagian delta box sampingnya tuh, kayak begitu tampilannya. Harusnya nggak ada karat ya. Semoga nggak ada karat rangkanya. Kelihatannya sih bersih-bersih aja tuh ya, aman-aman aja. Tuh masih bersih banget. Nih yang sekarang nih kelihatan lebih tinggi bagian tengah sininya, karena emang tangkinya juga udah makin gede kan. Sekarang yang ini 5,5 liter, kalau yang sebelumnya itu 4 liter. Jadi seperti itu tampilannya kalau udah dibongkar. Trondol ya kan? Kalau kata anak-anak Aerox zaman sekarang trondol. Terus untuk ABS-nya bisa dijumper harusnya ya Mas ya? Iya bisa. Ini nggak bakal nyampe kan? Nggak bakal nyampe kabel ABS-nya. Jadi harus dijumper juga. Ya ini kita kerjain nanti habis tahun baruan. Penting pengen lihat dulu fittingnya ya kan, fitmentnya seperti apa nanti setelah dipasang engine mountingnya, jadi makin panjang. Yang lainnya nanti aja lah, menyusul. Oke, bagian belakangnya udah berhasil dilepas tuh ya, sisa suspensinya doang masih gantung, dan ini bagian belakangnya tuh mesinnya seperti itu. Ini lagi mau proses copotin si mounting standarnya dulu bagian sini. Nah tampilannya seperti ini setelah terlepas dari motornya, dan ini dia. Nah mantap. Nah ini dia lagi mau dipasang engine mounting barunya. Jadi kalau bawaannya 4 cm ya Mas tadi ya, bawaannya 4 cm. Ini kita panjangnya jadi 6 cm. Orang-orang rata-rata pada naiknya ke 5, berarti dikit doang dong ya? Kalau 5 ya. Nah ini kita pasang yang 6 cm-nya. Oke, tuh harusnya dudukannya sih sama semua ya, harusnya ya. Semoga bisa kepasang mountingnya, ya paling ter-PR tinggal yang lain-lainnya. Ban, apa aja Mas? Ban ABS tadi ya? Tali rem. Ban ABS, kabel rem, terus udah ya, itu aja ya. Ya, jadi kalau mau manjangin mounting, part-part tadi itu yang harus dipikirkan nantinya gimana. Nah, ini dia mounting standar tuh ya. Berarti beda 2 cm sama yang standarnya. Ini 4 cm, terus gua ganti ke yang 6 cm-nya. Tuh, kayak gini yang bawaannya. Berat juga sih. Oke, ini dia prosesnya. Dipasang ke bagian motornya. Nyambung lagi guys. Oke, akhirnya beres juga, terpasang parts-parts yang barusan udah gua liatin ke kalian satu persatu. Jadi fitmentnya jadi seperti ini setelah dipakein mounting sepanjang 6 cm. Nah, mundur segitu tuh guys kurang lebih. Nah, ini mountingnya tuh ya, fitmentnya jadi seperti ini tuh. Menurut gua ini agak aneh. Kenapa? Karena bannya masih tebal banget, ya kan, masih besar banget. Terus untuk suspensi bagian depannya juga masih nganga banget ya kan, masih tinggi.
belum dipendekin. Jadi memang itu planning gue berikutnya untuk episode-episode berikutnya. Ban ya kan PR-nya, kemudian suspensi depan juga pastinya bakal gue pendekin juga. Karena kalau kayak begini ngeliatnya jadi agak aneh gitu loh, kayak harusnya kan motornya agak nungging, tapi ini jadi rata gitu. Jadi ya pastinya ini masih belum enak dilihatnya ya. Kemudian untuk pemasangannya tadi ya kalian udah lihat sendiri prosesnya seperti itu. Terus tadi kan gue bilang untuk kalipernya itu kan nggak bisa dipasang kan karena selang minyak remnya terus sama selang ABS-nya, kabel ABS itu kan nggak nyampe. Tapi ternyata setelah diakal-akalin dipindahin jalurnya dikit itu ternyata bisa dan nyampe ya untuk si selang minyak remnya sama si kabel ABS-nya. Tuh, jadi kayak cuma dipindahin jalur doang ya kan. Dan akhirnya bisa terpasang. Terus ini juga nggak ketarik-ketarik banget, jadi aman. Walaupun nanti nextnya memang akan gue ganti nih si selang minyak remnya. Tapi ya buat kalian yang misal nggak mau ganti selang rem juga tetap bisa tuh ternyata ya. Pakai selang rem yang standarnya. Nah terus suspensi juga nantinya kan pasti bakal gue ganti. Ukurannya, planningnya bakal gue pendekin. Jadi kan bawaannya ini 300 berapa gitu kan. Nantinya akan gue pendekin, ya kita lihat aja nanti gue bakal pakai yang ukuran berapa sama pakai suspensi apa. Masih inden pastinya, katanya sih kurang lebih sebulan untuk inden si suspensinya. Kemudian PR-nya lagi itu kalau kita manjangin mounting apa lagi ya? Ya itu doang sih, paling tinggal ban aja nih. Ban tinggal di downsize, ya kan jangan pakai ukuran yang standar kayak begini karena mepet banget tuh, kalian bisa lihat sendiri antara spakbor belakang sama bannya. Jadi nanti akan kita downsize untuk bannya. Velg juga pasti akan gua ganti, tapi gue nunggu yang ada yang PNP-nya dulu. Gua nggak mau bubut-bubut segala macem untuk sementara ini. Terus abis itu apa lagi? Udah sih, kurang lebih seperti itu jadinya ya tampilannya, fitmentnya setelah kita pasang engine mounting 6 cm-nya dari ARM. Coba kalian komen di bawah buat yang udah pengalaman pakai ARM, apakah awet atau kayak gimana, boleh banget komen di bawah karena ini first time banget gue pakai mounting dari ARM ya, gue nggak tahu itu kuat apa enggak ya. Coba kalian sharing-sharingnya di kolom komentar di bawah. Terus apalagi ya, spion akhirnya udah terpasang tuh ya, spion dari GMA model bar end seperti ini. Yang penting biar safety ya kan, makanya dipasangin spionnya. Sebenarnya sih nggak pakai spion lebih cakep kayaknya. Tapi kan ya itu dia, balik lagi untuk alasan safety. Itu aja untuk episode pertama kali ini. Jadi nextnya kita akan pendekin suspensi depan pastinya supaya fitment lebih enak dilihatnya. Ini masih agak lumayan nih, tapi nanti kalau misalnya gue turunin standar belakangnya, itu menurut gue jadi agak aneh karena motornya jadi nggak nungging gitu guys. Jadi rata gitu ya dari tengah ke belakangnya. Makanya nanti gue udah nggak sabar banget pengen mendekin depannya supaya lebih enak dilihat mata. Tuh, jadi kayak gitu tampilannya ya. Gimana menurut kalian? Setelah dipanjangin mountingnya, ini belum finish banget sih, masih banyak banget pastinya project-project di Aerox Turbo ini. Pokoknya stay tune terus aja di channel gua, ikutin terus video-video project Aerox-nya karena pasti bakal banyak banget parts yang akan gua pasang di Aerox Turbo kali ini. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.